Shalom, perkenalkan, nama saya Nengsi. Saya dari kelas teologi akan mempraktekkan tugas UAS komunikasi publik, yaitu khotbah. Sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu hidup dikejar berkat. Hidup dikejar berkat. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini ingin diberkati. Saya ingin diberkati dan sidang jemaat ingin diberkati. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita di dalam hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Orang yang berguna pasti dicari banyak orang. Orang yang berkualitas berani dibayar mahal. Tahukah saudara-saudara bahwa berkat hanyalah sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan. Berkat hanyalah sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan. Saya ingin mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan, yang memiliki karir, mari jadilah berkat di dalam dunia kerjamu. Rajinlah dan tekunlah dalam pekerjaan, karena orang yang rajin bekerja, orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri. Kalau kita ingin diberkati, entah itu diberkati dalam keuangan ekonomi kita, pastikan kita jadi orang yang rajin. Kita tidak mungkin memiliki sesuatu jika kita hanya tinggal diam, kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena hanya orang yang rajin, hanya orang yang berusaha akan mendapatkan berkat. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita terus berusaha, bekerja dan tekun di dalam sebuah pekerjaan yang telah dianugerahkan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berkat hanyalah sebuah akibat. Jadi orang yang rajin bekerja adalah orang yang memimpin dirinya sendiri. Orang yang rajin ini selalu punya inisiatif. Ia selalu punya target apa yang ia harus kerjakan pada hari itu dan apa yang ia harus capai pada hari itu. Tanpa ia harus disuruh-suruh, tanpa ia harus dimarah-marahi, karena ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Ia tahu bahwa ia sedang bekerja. Karena itu dia harus tekun dan rajin dalam pekerjaannya. Sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara bahwa hendaklah kita selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita saling mengasihi, marilah kita memberikan kepada mereka yang memiliki kekurangan, yang dalam kekurangan, marilah kita menjadi berkat bagi mereka. Ada kemungkinan kita tidak mau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Yang pertama, karena ia takut kehabisan. Kita takut kehabisan, karena itu kita tidak mau memberikan. Padahal apa yang kita miliki itu hanya sebuah titipan dari Tuhan, supaya Tuhan ingin bagaimana kita mempergunakannya dengan baik, bagaimana kita ingin
supaya kita menolong orang lain yang dalam kesusahan. Sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah kita saling memberikan, saling menolong satu sama lain, memberikan kepada mereka yang dalam kekurangan. Jangan kita takut apa yang akan kita makan. Jangan kita takut akan kita tidak memiliki apa-apa kalau kita memberikan kepada orang yang memberikan. Yang kedua, tidak mau mengasihi orang lain atau memberikan kepada orang lain karena ia tidak mempunyai apa-apa. Yang dimiliki pada dirinya itu cukup hanya untuk dirinya atau keluarganya saja. Saya ingin bercerita, ada sebuah keluarga yang memiliki satu anak. Ibu ini pada suatu hari ia sedang berjalan-jalan, kemudian mendapati orang tua yang dalam kesusahan. Ibu ini punya niat untuk menolong orang tersebut. Dia berkata dalam hatinya, saya ingin menolong orang ini tetapi saya tidak memiliki apa-apa. Apa yang saya punya itu hanya cukup bagi saya sendiri dan keluarga saya. Jika saya memberikan kepada orang ini, saya tidak cukup bagi keluarga saya. Lalu sang ibu ini pulang ke rumahnya, ia berdoa dalam hatinya, Tuhan berikan saya berkat agar saya bisa menolong orang-orang yang dalam kesusahan, agar saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Hingga pada suatu hari, sang ibu ini mendapat berkat. Kemudian ibu ini memberikan kepada orang yang berkekurangan. Dia bersyukur bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapat, semuanya itu dari Tuhan. Apa yang dia miliki itu hanya dari Tuhan, supaya ia dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan, supaya mereka saling merasakan, supaya mereka saling hidup dan mensyukuri bahwa semua itu hanya daripada Tuhan. Apa yang dimiliki pada diri kita itu dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah kita selalu mengasihi orang lain, memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan kita takut kita akan kekurangan. Karena semakin kita memberikan kepada orang, semakin kita menolong orang lain, Tuhan akan pasti membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah kita supaya kita tetap jadi berkat bagi sesama kita. Teruslah dalam berusaha, rajinlah dalam bekerja agar kita mendapatkan sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Hendaklah kita saling mengasihi sesama kita. Berilah kepada mereka yang membutuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang menabur akan menuai. Jadi semakin kita menabur, semakin kita menuai. Semakin kita memberikan dengan sukarela, itu akan dibalas sama Tuhan. Semakin kita mengasihi sesama kita, Tuhan akan semakin mengasihi kita juga. Berikanlah kepada mereka yang dengan tulus, jangan mengharapkan apa-apa dari mereka. Tolonglah mereka, jangan hanya karena kita ingin ditolong. Berikan barang kepada mereka, jangan supaya
mereka memberikan barang itu kepada kita. Karena sesuatu yang tidak bisa dibalas oleh manusia itu bagian di surga yang akan membalaskan kepada kita. Jadi kita berbuat baik kepada sesama kita itu akan dibalas dengan Tuhan. Bukan manusia yang membalasnya, tetapi itu dari Tuhan. Tuhan akan yang membalas semua perbuatan baik kita. Mungkin butuh waktu yang lama, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membalaskan apa yang kita berikan jika kita lakukan itu dengan tulus hati. Jadi sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah kita saling mengasihi, hendaklah kita saling menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah pekerjaan kita dengan tulus hati, dan tekunlah berusaha dan berdoa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan.